Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairuddin Trustaditama, nomor induk mahasiswa 2022-14547 dari kampus Institut Teknologi PLN. Pada kesempatan kali ini, kita akan coba membahas dan belajar bersama mengenai knowledge representation atau representasi pengetahuan. Ini based on dari buku Artificial Intelligence, A Modern Approach edisi keempat. Mata kuliahnya adalah Dasar Sistem Cerdas, dosen pengampu yaitu Bapak Riki Ruli Asiregar. Langsung saja kita menuju ke outline materi. Ada 6. Yang pertama adalah teknik ontologi, yang kedua mengenai kategori dan objek, yang ketiga mengenai mental event dan mental objek, yang keempat mengenai sistem penalaran untuk kategori, yang kelima mengenai penalaran dengan informasi standar atau default, yang keenam mengenai simpulan. Nah, sebelum kita membahas outline tadi, kita terlebih dahulu mengenal apa itu knowledge representation. Jadi, representasi pengetahuan itu adalah bagaimana cara menyajikan pengetahuan agar dapat dipahami oleh mesin sehingga menghasilkan knowledge batch. Dari knowledge batch ini, mesin dapat menggunakan pengetahuan itu untuk mengambil sebuah keputusan atau output yang relevan untuk memecahkan sebuah masalah. Seperti itu. Nah, contohnya ketika kita menggunakan Google Assistant, misalnya kita mengatakan sekarang jam berapa, maka akan masuk ke dalam input informasi tersebut sehingga dikelola di sana berdasarkan pengetahuan yang ada, melakukan inference machine atau penalaran sehingga akan menghasilkan output ya. Misalnya berupa jawaban sekarang jam 6, jam 7, jam 8 gitu. Nah, apa sih fungsi dari pengetahuan sendiri ya? Yaitu ada 3. Yang pertama ada retrieval, itu sebagai linking ya atau connection terhadap node-node yang lain atau objek atau kategori yang lain. Sedangkan lumping ini adalah mengelompokkan dari hasil connecting tadi. Yang kedua ada reasoning, melakukan penalaran terhadap suatu permasalahan. Yang ketiga adalah acquisition, yaitu mengupdate knowledge base berdasarkan informasi yang baru. Selanjutnya kita menuju ke subtopik yang pertama, yaitu mengenai teknik ontologi. Cara sederhananya, teknik ontologi itu adalah bagaimana cara merepresentasikan secara detail dari sebuah konsep umum. Konsep umum ini dapat berupa peristiwa, waktu, objek fisik, kepercayaan, dan lain sebagainya. Konsep umum ini juga disebut sebagai ontologi atas atau upper ontologi karena detail yang lebih spesifik itu dijelaskan atau digambarkan di bawahnya. Ini adalah contoh struktur ontologi atas dari dunia. Ini di sini ada anything, dijelaskan menggunakan abstraksi objek. Di sini ada generasi event. Nah, ini mengenai hubungan-hubungannya, tapi kita akan membahas secara lebih sederhana saja. Contohnya yaitu menggunakan domain animal, satu domain saja. Nah, sebenarnya teknik ontologi ini dapat menggabungkan, merepresentasikan banyak domain, tapi kita belajar dari domain sederhana saja menggunakan satu domain yaitu domain animal. Nah, ini di domain animal ini di awal ini ada konsep animal. Ini berada di tingkat paling atas sebagai konsep umumnya yang mencakup semua hewan. Kemudian ada subkonsep yang lebih spesifik ya. Di sini ada mamalia, di sini ada reptil gitu. Nah, di bawah konsep mamalia ini terdapat subkonsep lagi yaitu kucing dan anjing. Nah, di sini di bawah konsep reptil itu terdapat subkonsep lagi yaitu ular dan kadal. Nah, kita menuju ke subtopik kedua yaitu mengenai kategori dan objek. Apa sih kategori itu? Kategori adalah sebuah kelompok atau kelas yang mencakup objek-objek yang dikelompokkan berdasarkan karakteristik tertentu atau atribut yang sama. Misalnya sama-sama jenis mamalia dan lain sebagainya gitu. Nah, mudahnya kategori itu digunakan untuk mengelompokkan objek berdasarkan suatu karakteristik gitu. Nah, apa sih objek itu? Objek adalah entitas konkret atau nyata yang mana dapat digambarkan baik atributnya, sifatnya, ciri-cirinya itu secara spesifik dan unik. Yang pasti, objek ini dapat menjadi anggota dari suatu kategori ya, berdasarkan karakteristik tertentu. Namun, objek ini pasti memiliki atribut uniknya sendiri yang membedakan dengan objek yang lain. Contoh, di sini kita memiliki entitas BB9, anggota dari basketball. Ini adalah sebuah contoh yang kita tulis dalam bentuk for atau first order logic, yaitu logik tingkat pertama ya, agar memudahkan apa? Dalam menyatakan fakta tentang kategori ini. Ini artinya apa sih? Artinya bahwa BB9 ini merupakan anggota dari kategori basketball. Nah, BB9 ini dapat menjadi anggota basketball karena BB9 memenuhi karakteristik untuk menjadi anggota dari kategori basketball tersebut.
masih di subtopik kedua tapi mengenai komposisi fisik. Jadi konsep dari komposisi fisik ini adalah bahwa suatu objek itu dapat menjadi bagian dari objek yang lain yang serupa atau menjadi part objek yang lain yang serupa. Hubungan tersebut dapat disimbolkan dengan part of. Contoh nih, ada part of Bucharest, Romania. Nah, Bucharest ini adalah ibu kota Romania, sehingga betul bahwa Bucharest ini adalah bagian dari Romania. Ada part of Romania, Eastern Europe. Jadi Romania menjadi bagian dari Eropa Timur. Ada part of Eastern Europe, Eropa, berarti Eropa Timur itu adalah bagian dari Eropa. Ada part of Europa, Earth, berarti Eropa adalah bagian dari bumi. Masih ke subtopik kedua, yaitu mengenai ukuran. Yaitu ukuran adalah nilai yang kita tetapkan pada suatu properti. Misalnya, kita memiliki sebuah garis yang kita tulis dengan simbol L1. Nah, L1 ini ternyata memiliki ukuran panjang sebesar 1,5 inci atau 3,81 cm. Maka dapat dituliskan menjadi seperti berikut. Misalnya length L1 ya tadi ya, berapa ukurannya adalah 1,5 inci atau 3,81 cm. Ini adalah ukurannya atau nilai yang ada pada suatu properti gitu. Nah, dari sini kita juga dapat membuat sebuah konversi yaitu dari inci ke cm dengan adanya pengali 2,54 terhadap D. D ini adalah inci. Nah, dari sana ketika kita menghitung diameter basketball itu incinya adalah 9,8, maka dalam cm dapat diketahui nilainya adalah 24,13. Ukuran juga dapat digunakan untuk mengukur sebuah durasi dari sebuah objek. Misalnya D adalah anggota dari dash atau durasi itu adalah durasinya D. D itu adalah 1 hari gitu. Maka 1 hari itu durasinya ada 24 jam. Selanjutnya ada subtopik ketiga mengenai mental event dan mental object. Mental sendiri itu artinya adalah berupa sikap seperti ini ya, percaya, mengetahui sesuatu, menginginkan sesuatu, niat, menginformasikan ya, yang ada dalam pikiran atau bayangan ataupun ingatan terhadap suatu event ataupun objek yang ada gitu. Mental juga didasarkan pada teori keyakinan bahwa orang lain dapat memiliki keyakinan yang berbeda tentang suatu objek ataupun event yang terjadi seperti itu. Contohnya, ketika kita ingin menegaskan bahwa Louis tahu bahwa Superman dapat terbang, maka dapat direpresentasikan menjadi berikut. Nah, dari situ ada informasi baru bahwa Superman adalah Clark, maka dapat disimpulkan bahwa Louis itu percaya bahwa Clark itu bisa terbang. Nah, dari situ dapatlah logik ya, yaitu Superman adalah Clark dan Louis tahu bahwa Superman dapat terbang, maka Louis percaya bahwa Clark bisa terbang. Selanjutnya adalah subtopik keempat mengenai sistem penalaran untuk kategori. Ini terdapat metode yang dapat digunakan untuk melakukan penalaran terhadap kategori, yaitu menggunakan jaringan semantik. Jaringan semantik ini sebenarnya seperti jaringan tree atau pohon ya, namun agak sedikit berbeda, yaitu pada jaringan semantik perjabangannya nodenya itu lebih tidak teratur, bisa naik, bisa turun gitu. Sedangkan pada jaringan tree perjabangan nodenya itu teratur. Nah, contohnya ketika kita ada pernyataan ini ya, contoh sederhana saja. Ini dapat kita representasikan dalam sebuah jaringan semantik sebagai berikut. Nah, ini coba kita cek ya. Tom adalah kucing, benar. Kitty adalah kucing, benar. Meo adalah kucing, benar. Meo adalah bulu, benar. Dan Meo adalah mamalia. Langsung saja kita menuju ke subtopik kelima mengenai penalaran dengan informasi standar atau default. Kita akan bahas mengenai batasan dan standar default logika. Kita langsung ke contoh saja. Misalnya kita menegaskan aturan default bahwa burung itu terbang, maka di sini kita diperkenalkan predikat abnormal. Nah, ini dapat dituliskan dalam pernyataan sebagai berikut seperti ini. Selanjutnya itu direpresentasikan bahwa jika suatu entitas adalah burung dan bukan abnormal ya, maka entitas tersebut dapat terbang. Nah, maka dalam hal ini negasi abnormal satu ini digunakan sebagai batasan. Sehingga ketika batasan itu tidak ada masalah, maka secara default atau logika burung ya sebagai entitas tadi itu dapat terbang. Maka dapat ditarik kesimpulan juga bahwa Tweety itu dapat terbang karena Tweety adalah burung. Selanjutnya yang terakhir, yang keenam adalah simpulan. Ada 4. Yang pertama adalah representasi pengetahuan skala besar membutuhkan teknik ontologi untuk mengatur dan mengikat bersama berbagai domain itu tadi. Nah, ontologi juga perlu mencakup berbagai macam pengetahuan dan harus mampu pada prinsipnya menangani domain apapun gitu. Selanjutnya adalah yang ketiga, pewarisan atau inheritance adalah bentuk yang memungkinkan sifat-sifat objek dideduksi. Dideduksi itu diturunkan dari keanggotaannya dalam kategori. Lanjut yang keempat adalah mengenai jaringan semantik dan logika deskripsi itu dirancang untuk membantu dalam mengatur hierarki kategori
menggunakan metode pewarisan itu tadi. Nah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.